Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa pengajian kami sore, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ini. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Dan alhamdulillah sudah bersama kita Ustaz Ahmad Salim. Maka pertama kita bersyukur pada Allah karena kita dipertemukan kembali, dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi amal ibadah kita dan mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Salim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, para pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya dalam kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuki di pasal yang ketiga, yaitu fi ikhtiyaril ilmi wal ustad, yaitu di dalam bagaimana kita memilih ilmu dan juga memilih ustad. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kita memilih, di dalam kita belajar, maka ada cara untuk memilih ilmu. Nah, seorang santri harus memilih ilmu yang paling cocok, yang paling baik, dan yang paling sesuai dengan dirinya. Karenanya ini sesuai sesungguhnya dengan kajian-kajian modern bahwa setiap seorang ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karenanya yang paling cocok dengan dirinya lah itulah yang harus dikembangkan. Sehingga seorang dalam menuntut ilmu dia bisa maksimal. Karenanya di universitas, di perguruan tinggi sudah ada penjurusan-penjurusan yang itu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim ini, yaitu santri harus memilih ilmu yang paling baik dan yang paling cocok baginya. Nah, dalam ilmu agama, ilmu tauhid, ya, tauhidullah ini harus diutamakan sebelum mempelajari yang lain. Ini yang semestinya sebelum belajar tentang hukum-hukum, sebelum belajar tentang fikih, sebelum belajar tentang yang lainnya, maka ilmu tentang tauhid, ya, akidah, itulah yang harus diutamakan terlebih dahulu sebelum mengkaji ilmu-ilmu yang lain, ilmu tarikh dan lain sebagainya. Karena dengan ilmu tauhid inilah yang mendasari seseorang di dalam bagaimana seseorang untuk bisa ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Karenanya kalau seseorang sudah memiliki ilmu tauhid yang baik, Pak, insya Allah nanti dalam proses pembelajaran berikutnya, dalam proses pengkajian ilmu berikutnya, ini yang diinginkan adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha yang lain. Yang kemarin pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang niat, ya, bahwa niat di dalam thalabul ilmi itu memang harus dalam rangka pengabdian kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki tauhid yang baik. Karenanya yang pertama dalam memilih ilmu, dalam beragama, dalam thalabul ilmi, maka adalah ilmu tauhid. Kemudian prinsip yang kedua adalah meninggalkan ilmu debat, karena ia menjauhkan seseorang dari ilmu fikih, Jadi debat bukan dilarang, tetapi belum saatnya bagi para pemula untuk mempelajari tentang ilmu debat. Ya, ilmu debat boleh nanti diajarkan setelah ilmu-ilmu yang dasar dimiliki. Karena apa? Karena seorang tidak akan bisa berdebat dengan baik kalau tidak memiliki dasar-dasar ilmu yang memadai. Maka yang terjadi akan debat kusir, ya. Karena ilmunya nggak memadai, kok debat kan gitu. Dan kalau berdebat pun harus orang yang kapasitasnya setara. Kalau yang kapasitasnya tidak setara itu bukan debat namanya. Sehingga di sini disarankan agar meninggalkan ilmu debat karena ia akan menjauhkan dari ilmu fikih. Bapak Ibu rahimakumullah, para pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah, itu cara memilih ilmu. Lalu bagaimana kita memilih guru? Jadi selain seorang murid itu memilih ilmu, maka yang harus dilakukan juga memilih guru. Guru yang bagaimanalah, ya? Guru yang pantas untuk dijadikan syekh, dijadikan seorang yang memang benar-benar jadi guru. Karena tidak sedikit sekarang ini guru yang wagu tersaru. Jadi bukan digugu dan ditiru, tetapi wagu tersaru. Nah ini jadi sehingga perlu kita memilih guru yang benar-benar pantas untuk diikuti dan diteladani. Karenanya Syekh Az-Zarnuji memberikan prinsip-prinsip di dalam memilih seorang guru. Nah, yang pertama, carilah guru yang alim dan yang wara dan yang lebih tua dalam pengalaman. Yang pertama alim, ya. Alim itu mendalam ilmunya. Jadi alim, ulama, ya. Jadi ulama itu dari kata alim. Alim itu punya akar kata dengan kata ilmu. Jadi ilmu, orangnya alim, kalau yang mendalam ya ulama. Jadi ini satu akar kata, sehingga bukan sembarang guru mestinya, ya. Tapi guru-guru yang memang pantas untuk dijadikan sumber ilmu. Karena menjadi sumber ilmu berarti dia adalah orang-orang yang benar alim, orang yang mendalam ilmunya. Tapi tidak cukup alim. Alim oke, ya itu harus. Tetapi didukung dengan perilaku yang warok. Warok itu ya berhati-hati, ya. Tazkiyatun nafasnya itu tinggi. Dia tidak sembarangan di dalam bertutur kata, kemudian bergaul dan lain sebagainya, menjaga diri, ifah, ya, menjaga kehormatan diri. Ini warok. Selain alim memang yang pertama. Kemudian didukung dengan perilaku yang wara. Wirai, kalau orang Jawa mengatakan wirai. Nah, sehingga terkumpullah sifat yang ada pada diri seorang guru ini adalah alim lagi, ya, ditambah kemudian wara. Ini kesempurnaan seorang guru. Nah, kalau kemudian kita melihat, ya, kondisi mungkin di sekolah atau di pesantren, tentunya kita bisa membedakan antara satu guru dengan guru yang lain, satu ustadz dengan ustadz yang lain, mana di antara mereka yang memiliki ilmu yang mendalam. Ya, ada seorang guru yang ilmunya pas-pasan, ketika menjelaskan salah. Nah, seperti ini tidak pantas sebenarnya, ya. Tidak pantas sebenarnya untuk
kita berguru kepadanya. Cuman karena sistem persekolahan onone kuwi kan gitu ya. Adanya cuman itu ya diterima. Tetapi karenanya sebagai seorang guru mestinya harus terus meningkatkan kompetensinya agar menjadi yang benar-benar alim tadi. Sebagai seorang guru kita harus meningkatkan kompetensinya. Tetapi sebagai seorang murid kita juga harus tawadhu dengan guru ya, dengan keadaan yang seperti itu. Kemudian selain yang alim dan wara juga yang lebih tua dalam pengalaman. Karena kan ada pepatah experience is the best teacher kan gitu ya. Jadi pengalaman itu guru yang berharga. Selain alim, kemudian wirai juga berpengalaman. Karena orang yang berpengalaman ini ya dia punya banyak metode di dalam bagaimana mengajarkan ilmu kepada para muridnya. Karena tidak sedikit sebenarnya pinter guru ini ya, pinter alim lah dari sisi keilmuan, tetapi karena kurang di dalam pengalaman mengajar, pengalaman mendidik, maka ya pastinya ini banyak hal yang kurang begitu, kurang. Karenanya pengalaman juga sangat penting. Nah, untuk bisa pengalaman ya harus banyak muridnya gitu. Untuk bisa berpengalaman mendidik ya harus banyak murid, sehingga pengalaman memberikan mengajar itu akan menjadi kemudahan bagi murid di dalam menerima ilmu, karena banyak strategi metode yang bisa dilakukan bagi guru yang sudah berpengalaman di dalam pengajaran atau pendidikannya. Kemudian yang kedua, seharusnya setiap orang yang bermusyawarah dengan orang alim dalam masalah menuntut ilmu dan segala urusan yang lain. Seharusnya setiap orang bermusyawarah dengan orang alim dalam masalah menuntut ilmu. Jadi ini juga perlu dikembangkan di dalam kita thalabul ilmi, menuntut ilmu, yaitu bermusyawarah. Musyawarah istilahnya kalau dalam organisasi tertentu ada istilahnya bahsul masail ya, membahas berbagai macam permasalahan-permasalahan. Di situ menghadirkan orang-orang yang memang pakar di bidangnya untuk memecahkan satu permasalahan. Karena terkadang kita ini menghukumi sesuatu itu belum tahu ya, sehingga perlu ada bahsul masail, pembahasan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, sehingga perlu bermusyawarah, bermusyawarah di antara para ahli ilmu dengan berbagai macam urusan, karena urusan ini kan berkembang terus, permasalahan ini berkembang terus, meskipun dasar-dasarnya sudah ada, sehingga di musyawarah itulah kemudian memutuskan permasalahan, memutuskan perkara, kemudian mensikapi persoalan-persoalan baru, itu bisa dilakukan dengan cara bermusyawarah. Kemudian kesabaran dan ketabahan plus ketekunan adalah pokok dari segala urusan. Ini, jadi sabar, tabah, dan tekun. Ini adalah pokok dari segala urusan. Jadi untuk agar kita bisa sukses di dalam belajar, maka paling tidak ada 3 hal ini, ya, yaitu sabar. Ini baru saja ada seorang teman, Ustaz, teman yang mendapatkan pengukuhan guru besar, umurnya baru 45, ya, masih sangat muda, bahkan adik kelas saya dulu, ya, adik kelas, tapi memang secara kualitas keilmuannya yang memadai,
pinter, cerdas, terus sabar. Nah ini sabar, tekun ya. Banyak teman yang istilahnya apa, memberikan testimoni bahwa yang bersangkutan itu memang punya ketekunan yang luar biasa, kesabaran dalam thalabul ilmi ya. Kemudian tabah. Nah, hidupnya sederhana, tapi karena justru dengan kesederhanaan itu yang membawa dia kepada sampai gelar profesor dalam usia yang cukup muda, itu 45 tahun. Nah ini menjadi penyemangat bagi kita kalau kita ingin bertajahud atau berkonsentrasi di dalam thalabul ilmi, Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa pengajian kami sore, maka 3 hal ini: sabar, tabah, dan tekun. Jadi tekun saja nggak cukup kalau nggak punya kesabaran. Ya, nanti ngelukro itu ya, kalau nggak hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, terus nggak ngelukro tadi. Sehingga ketiganya ini harus bersinergi, punya sifat sabar, kemudian tabah dan tekun. Karena menuntut ilmu ini berat ya, thalabul ilmi ini berat, sehingga bisa dalam sebuah hadis diriwayatkan orang yang menuntut ilmu itu sederajat dengan orang yang berjihad fisabilillah ya, karena saking beratnya thalabul ilmi. Tetapi kalau thalabul ilmi yang benar-benar ya, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, yang bisa menghasilkan ilmu yang mendalam tadi, itu memang berat. Nah, inilah kewajiban kita untuk mengasah diri kita, mengasah keluarga kita, anak-anak kita, agar memiliki ketabahan, ketekunan, dan kesabaran di dalam thalabul ilmi. Kemudian Imam Az-Zanursi mengatakan keberanian adalah kesabaran menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jadi berani itu bukan orang yang suka gelut, menang ya. Tetapi keberanian adalah kesabaran di dalam menghadapi kesulitan. Jadi tidak sedikit kalau kita sedang belajar itu mentok pada satu persoalan ya, sulit sekali pemecahannya. Nah disinilah seorang thalib, seorang penuntut ilmu, seorang murid itu dituntut apa ya, dituntut kesabaran di dalam menghadapi kesulitan. Apakah dia sabar sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi ini akan bisa diselesaikan, atau kemudian dia kalah sehingga tidak sabar. Akhirnya ada yang kuliah sampai 10 tahun ya, S2 10 tahun. Padahal kalau dilakoni dengan baik 2 tahun selesai. Nah ini juga berarti tidak memiliki sifat keberanian. Karena ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi penderitaan, dia tidak sabar ya. Tidak sabar, sehingga ya tesisnya tertunda setahun, tertunda 2 tahun, akhirnya bertahun-tahun. Nah ini ya, memacu untuk kita juga semangat bagaimana kita bisa menyelesaikan program-program yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak atau bahkan mungkin kita sendiri yang saat ini sedang belajar, maka kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Mari kita timbulkan sifat keberanian kita ya. Berani dalam arti kesabaran menghadapi kesulitan dan juga menghadapi penderitaan. Jadi orang berani itu bukan berarti kalau sebaliknya, orang yang tidak sabar menghadapi kesulitan dan penderitaan berarti penakut. Takut. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian selanjutnya
seorang santri harus sabar dalam mengaji kepada seorang guru dan dalam satu pelajaran sampai ia benar-benar paham. Hal itu guna menyebabkan waktunya tidak menyebabkan waktunya sia-sia. Jadi dia harus mempelajari sampai tuntas gitu. Sampai tuntas, karena dulu ada mastery learning, pembelajaran tuntas. Kalau paham ya paham betul dengan persoalan yang dihadapi. Ini akan lebih baik ketimbang ilmunya banyak nih ora kabeh ora paham ya. Semua nggak paham. Akan lebih baik kalau sedikit tetapi pemahamannya itu pemahaman yang tuntas ya. Ini juga penting untuk kita kaji ya. Ternyata ilmu kita itu ngambang semua. Ilmu ngambang ya. Ilmu fikih ya rada ora pati cetha gitu ya. Ilmu bahasa Arab ya ora pati cetha, sehingga tidak jelas. Tapi alhamdulillah ya, ini misalnya bisa sedikit-sedikit bahasa Arab ya alhamdulillah, bisa sedikit-sedikit fikih alhamdulillah. Tapi tidak cukup ya, tidak cukup sampai di situ. Kita harus mendalami sehingga kita paham. Kita bisa memahami dengan mendalam ilmu-ilmu itu, sehingga nantinya akan memberikan manfaat yang lebih besar ketika kita mendalam dalam satu perkara. Karena seorang dokter itu kan pengetahuannya nggak banyak, pengetahuannya sedikit tetapi mendalam ya. Ya, dalam hal tertentu, bukan dalam banyak hal. Kemudian santri tidak boleh menuruti hawa nafsunya, karena ia rendah. Hawa nafsu itu sesuatu yang rendah nilainya. Barang siapa yang kalah dengan hawa nafsu, berarti ia telah kalah dari kehinaan. Dia telah kalah dari kehinaan. Jadi santri atau murid ya tidak boleh menuruti hawa nafsu. Nah, ini yang berat. Seorang murid, seorang thalib biasanya di mana dia umur remaja, umur ya yang masih hawa nafsunya itu masih menguasai dirinya. Padahal kalau hawa nafsu menguasai dirinya, maka ilmu ini tidak akan pernah bisa bersama hawa nafsu. Jadi ketika hawa nafsu ada dalam diri seseorang, maka karakter ilmu itu tidak mau masuk. Jadi antara ilmu dan hawa nafsu ini tidak akan bisa menyatu. Ketika ilmu itu akan masuk ketika hawa nafsu ini bisa dikendalikan. Makanya kenapa kita disunahkan untuk puasa ya, agar itu untuk menekan hawa nafsu, biar ilmunya masuk dalam diri seseorang. Jadi karakter Imam Al-Ghazali itu menyampaikan, jadi antara ilmu dan nafsu itu dia tidak akan pernah bisa bareng-bareng. Sehingga kalau yang menguasai dirinya hawa nafsunya, berarti ya ilmunya yang kalah. Atau sebaliknya, kalau ilmunya sudah ada dalam diri seseorang, maka dia pasti bisa menekan hawa nafsunya. Anehnya dalam diri kita itu hawa nafsu itu pasti ada. Ya, pasti ada, tidak akan pernah tidak ada. Hanya saja bagaimana kemudian kita mengendalikan hawa nafsu, kita manage demikian rupa sehingga hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu bisa kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, ini perlu belajar bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Karena tadi kalau kita sudah terkuasai oleh hawa nafsu, ya sudah, berarti ilmu tidak akan bisa masuk. Nah, inilah tantangan berat bagi para pelajar saat ini, Ustaz. Tantangannya adalah hawa nafsu, hawa nafsunya, nafsu apa saja, nafsu duniawi, nafsu itu yang sifatnya duniawi. Nah, sehingga kita, anak-anak kita kan sekarang sedang pandemik ya, belajar di depan laptop. Hawa nafsunya mengajak main game kan gitu. Tapi ilmu mengajak untuk
menulis. Kira-kira menang mana itu kan gitu. Ya. Kalau hawa nafsunya mengajak main game, pasti tugasnya tidak akan selesai. Nah, ada anak-anak yang kelihatannya ya belajar, tapi ternyata setelah dilihat di presensinya tidak masuk. Karena apa? Main game gitu. Nah, ini berarti kan dikalahkan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu mengalahkan ilmunya, sehingga ilmunya tidak mau hadir. Kemudian sedikit lagi, santri harus tabah dengan ujian dan cobaan, karena gudang ilmu itu diliputi dengan cobaan dan ujian. Nah ini juga, jadi gudangnya ilmu, kalau ilmu itu ada dalam satu gudang, untuk bisa memasukinya itu harus bisa mengalahkan penjaga-penjaga. Penjaga-penjaganya itu apa? Ya ujian-ujian. Kalau saya ilustrasikan, ilmu itu ada dalam satu gudang. Sebelum bisa masuk, maka dia akan berhadapan dengan penjaga-penjaganya, penjaga ilmu itu. Nah, ujiannya itu sebelum dia bisa masuk ke dalam bahtera ilmu, lautan ilmu atau gudangnya ilmu, maka dia akan diuji seberapa besar keinginan seseorang ini bisa memasuki gudang ilmu itu. Kalau keinginannya itu tidak kuat, dengan ujian sedikit kemudian dia balik kanan, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam gudang ilmu. Kemudian diuji lagi, kan itu bertahap, kayak security-nya bertahap. Tahap pertama bisa dilalui, tahap kedua rada abot ujiannya gitu. Tahap 3 sebenarnya ini ujian terakhir, tapi tidak sedikit yang gugur, ya. Artinya balik kanan, tidak melanjutkan untuk bisa masuk ke gudang ilmu. Nah inilah, ini cobaan untuk para santri, para murid, kita semuanya juga ketika ingin belajar itu godaannya justru cobaan itu ada dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Sehingga ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu, maka ya insya Allah ilmu akan kita dapatkan. Demikian Ustadz, insya Allah yang bisa saya sampaikan untuk kajian sore hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dalam waktu dan kesempatan yang sama insya Allah. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah. Tadi memang sudah disampaikan dan ini berhubungan dengan yang kemarin tentunya. Bagaimana dengan ujian-ujian tadi, tentunya memang kembali ke persiapan kita yang awal kemarin, jadi niatnya. Kalau insya Allah kalau niatnya kuat, maka ya tadi lewat penjaga yang satu, lewat penjaga selanjutnya, lewat, dan insya Allah lewat terus ya. Maka itu menjadi semangat kita, bagaimana menjadikan kita selalu memotivasi diri kita untuk menjadi kuat dalam niat untuk belajar ya, mencari ilmu. Kemudian tentang ini tadi Ustaz memilih ilmu yang utama tadi, ilmu tauhid ya. Kemudian bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Maksudnya dalam hal mungkin ya bukan proporsi, tapi sebenarnya seberapa sering kita seharusnya harus memperbaiki ilmu tauhid. Sesungguhnya semua ilmu itu bisa kita tauhidkan. Ya semua ilmu. Kalau tauhidnya sudah kuat, maka dia akan bisa menginspirasi semua ilmu itu dalam ranah tauhid. Taruhlah misalnya ilmu menggambar, ya menggambar saja, atau menggambar apa saja. Menggambar itu tidak akan mungkin kecuali dimulai dari satu titik. Ya, yang biasa menggambar ataupun membuat garis itu kan dimulai dari satu titik.
ya kan? Dimulai dari satu titik, dan satu titik itulah tauhid. Ya, itu ilmu menggambar. Ilmu matematika itu kan ilmu tentang hitung menghitung itu semuanya bisa ditauhidkan. Taruhlah dua itu 1 tambah 1, ya kan? Ada 2 itu kan ada 1, bahkan ada 1 juta, ada 1, itu bermula dari 1. Siapa itu? Allah. Jadi sebenarnya semua ilmu itu bisa ditauhidkan, ya. Hanya saja kan kita kadang-kadang tidak sampai ke sana memahaminya. Belajar matematika ya mau matematika saja gitu ya, tanpa ada ranah tauhid. Bahkan ada seorang ulama itu yang dia mengajarkan hanya matematika. Dia mengajarkan matematika sampai malaikat itu membanggakan, Allah itu membanggakan ulama itu di hadapan para malaikatnya. Loh, membanggakan, padahal yang diajari matematika. Membanggakannya apa? Karena dia meskipun dia mengajarkan matematika, tapi dia mampu mengajarkan matematika tauhid, ya gitu ya. Istilahnya begitu. Dia bangga, Allah bangga dengan syekh ini karena dia bisa menjelaskan tauhid di bidang matematika. Nah, padahal semua alam ini bermula dari 1, dari wajibul wujub istilahnya, wajib adanya. Jadi ada alam pasti dari tidak ada, kan? Tapi adanya yang alam pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin alam ada dengan sendirinya. Ini kalau dalam garis besarnya ya, dalam